Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pitol dari kelas manajemen A dengan NPM 43433 40220220058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli dari kelompok 3. Definisi pasar oligopoli menurut Platinum 2008 yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk mendapatkan jumlah pembeli yang banyak. Yang kedua, menurut media Posindo 2009, suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Dan yang terakhir, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan besar yang menguasai pasar. Yang kedua, produsen yang dijual bisa bersifat homogen, serupa seperti semen atau baja, atau terdiferensiasi berbeda corak seperti mobil atau sabun. Yang ketiga, saling ketergantungan antara perusahaan sangat kuat. Perubahan harga atau strategi satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Yang keempat, terdapat hambaran masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, biasanya karena investasi awal yang besar atau penguasaan teknologi. Yang terakhir, persaingan cenderung dihindari dalam bentuk perang harga, sehingga perusahaan lebih memilih kerjasama atau membentuk karakter. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar oligopoli. Ada dua jenis oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja, meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dan barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakan dipengaruhi oleh produsen utama. Yang kedua ada oligopoli diferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah tetapi barang cukup berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor pasar oligopoli. Yang pertama ada efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis atau teknologi dan efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Profit hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Yang kedua ada kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompleksitas harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Nah, di sini ada model pasar oligopoli. Yang pertama ada model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh PM Swenji 1939. Swenji beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangannya karena tak ada produsen lain yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Yang kedua ada model Carnot. Model Carnot yang disebut juga duopoly dikembangkan oleh Augustin Carnot, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838.
Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, di sini ada sifat-sifat pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang ketiga, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang terakhir, perubahan harga dan harga akan diikuti perusahaan lainnya. Selanjutnya ada faktor penghambat oligopoli. Yang pertama, hak paten yang tidak dapat memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Yang kedua, modal yang dibutuhkan terlalu besar. Para pengusaha enggan untuk menanggung risiko yang besar. Yang ketiga, perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit untuk tersaingi sehingga menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan baru. Yang terakhir, skala ekonomi perusahaan yang telah lama berproduksi dalam operasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomisnya. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Kelebihannya memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Yang ketiga, adanya penerapan teknologi baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasukkan perusahaan baru. Dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif pasar oligopoli. Di sini positif dan di sini negatif ya. Saya akan menjelaskan positifnya dulu. Positifnya pasar oligopoli adalah yang pertama, karena keuntungan yang besar, maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna, bahkan lebih baik dari monopoli. Yang kedua, oligopoli biasanya menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk penelitian dan pengembangan sehingga memberi dampak positif bagi kemajuan teknologi. Negatifnya, yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit, yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada AC minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh seperti kasus monopoli. Dan yang terakhir, ketegaran harga atau terutama ke bawah sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro. Nah, di sini ada kurva oligopolinya ya guys. Bisa dilihat. Penjelasannya dari kurva di samping dapat dilihat bagaimana pengaruh harga terhadap oligopoli. Saat harga stabil, permintaan elastis, tetapi saat harga mengalami penurunan permintaan menjadi inelastis dan sulit dikendalikan seperti di gambar ini. Nah, kesimpulannya, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan jumlah penjualan yang terbatas, saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku baru. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung menghindari persaingan harga secara langsung dan lebih memilih strategis diferensiasi atau kerjasama tersembunyi. Oligopoli bukanlah bentuk pasar yang dilarang secara hukum kecuali jika mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti kartel. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk terus mengawasi dinamika pasar oligopoli guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat. Terima kasih.